مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة ورسالة وجعلنا وأصحاب الرقيا وهذه الأمة مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji sedikit, ngelanjutin bab sholat. Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa salah satu orang yang menjaga sholatnya akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dengan 5 hal. Yang pertama, diangkat yarfa'u anhu dhiqal 'aish, diangkat kesulitan hidupnya selama hidup di dunia. Yang kedua, diangkat azab kuburnya. Yang ketiga, diberikan catatan amalnya lewat tangan kanannya. Yang keempat, menjalani lewat siratal mustaqim seperti kilat. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Sekarang yang kita bahas adalah waman tahawana bis shalah. Siapa orang yang sembrono terhadap sholat, sembrono terhadap sholat sampai sholatnya ditinggalkan, aqibahullahu bi 15 uqubatan, maka akan mendapatkan 15 akibat. Orang yang sembrono terhadap sholatnya, orang yang senantiasa meremehkan sholatnya, mendapatkan 15 akibat. Apa itu? Sittin fid dunya wa thalathin 'indal maut wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri wa thalathin 'inda liqa'i rabbih ay mauqifil qiyamah. Yang 6 ada di dunia, yang 3 ketika mau mati, yang 3 ketika mau masuk kubur, yang 3 lagi ketika mau ketemu Allah di hari kiamat. Itu 15 akibat yang akan didapatkan bagi orang yang sembrono terhadap sholatnya. Apa yang 6 di dunia itu? Fa'ammal lawati fid dunya, adapun yang siksa yang ada di dunia yang 6 itu, fal'ula, yang pertama, tunza'ul barakatu min umrihi, diangkat keberkahan umurnya. Umurnya tidak berkah. Walaupun umurnya panjang tapi tidak berkah. Maksudnya apa? Tidak ada kebaikan dalam umurnya, nggak menebarkan kebaikan sama sekali, nggak berkah. Diangkat keberkahan umurnya. Itu orang-orang yang sembrono terhadap sholatnya. Meskipun kaya, nggak berkah hidupnya. Meskipun jabatannya tinggi, nggak berkah umurnya. Wasaniyatu, yang kedua, tumhasi masolihina min wajhihi, dihilangkan dari wajahnya. Dihilangkan dari wajahnya itu pancaran-pancaran kesolehan. Jadi nggak ada cahayanya sama sekali. Wajahnya tidak memancarkan cahaya orang yang soleh. Tidak ada pancaran kesolehan di wajahnya karena dia sembrono terhadap sholatnya. Meskipun dia pakai pelembab, pakai bedak, pakai white pemutih, pakai Baiklin,
Meskipun pakai baiklin tetap tidak bakalan menyala. Hilang cahaya kesolehan di wajahnya karena sembrono terhadap sholatnya. Itu yang kedua. Wasali satu yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Semua amal yang dilakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Meskipun sedekah, meskipun dia bantu orang, meskipun dia puasa, enggak bakal dapat pahala karena dia sembrono terhadap sholatnya. Enggak dikasih pahala sama Allah. Loh, yang berhak ngasih pahala siapa? Allah kok, bukan kita. Yang berhak ngasih pahala itu Allah. Tugas kita cuma beramal saja. Allah enggak kasih pahala bagi orang yang sembrono terhadap sholatnya. Maka praktisi harus jaga sholatnya. Warabi'u la yurfa'u, yang keempat la yurfa'u lahu du'a'u ila sama. Doanya enggak diangkat ke langit. Makanya kalau ngurukyah orang enggak sembuh-sembuh, enggak efek, enggak ada efeknya, enggak ada asarnya. Ngobatin orang tapi dianya kagak sholat, sholatnya kagak dibenerin, sholatnya kagak dijaga, ya enggak bakalan diijabah doanya. La yurfa'u lahu du'a ila sama. La yurfa'u lahu du'aun ila sama. Doanya tidak diangkat ke langit, tertahan. Allah enggak mau ngangkat doanya orang yang sholatnya sembrono. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Dia enggak mendapat bagian doanya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh, para wali, para nabi itu kalau doa mendoakan orang mukminin, mukminat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, ya Allah ampuni dosanya orang-orang muslim, laki-laki muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Itu dia enggak dapat bagian doa itu karena dia sembrono terhadap sholatnya. Wasati satu dan yang keenam, takhruju ruhu bi ghairi iman. Keluarnya ruh dari dirinya tanpa bawa iman. Mati tidak bawa iman, berarti matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang amin kok cuma 3. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai seperti itu. Mati tidak membawa iman. Kalau cuma enggak bawa bawa mobil nggak apa-apa. Nanti di kuburan ada mobilan, anaknya ke bawah. Wa allati tusibuhu 'indal mauti. Adapun yang akibat yang akan didapatkan ketika mau mati, apa itu? Falula ayyamuta zalilan. Matinya dalam kondisi terhina, matinya tidak terpuji, terhina. Lalu matinya terhina, enggak terpuji, sama sekali enggak terpuji. Wasanya itu yang kedua, ayyamuta ja'ian. Matinya dalam kondisi ja'ian. Apa tuh? Kehausan, kelaparan. Lapar, kehausan. Matinya dalam kondisi kehausan, kelaparan. Wasalisatu, dan yang ketiga ayyamuta atashan. Lapar terus ngelak. Atas itu ngelak apa? Haus. Bahasa Indonesianya ngelak itu haus ya. Kalau jai'an lapar, kalau yang atashan itu haus. Matinya dalam kondisi kehausan dan kelaparan. Itu bagi orang yang sembrono terhadap sholat. Makanya ada orang yang sakaratul maut ketika dia mau mati, itu ada yang seperti itu, saya pernah nemuin. Itu bisa jadi pada saat hidupnya dia sembrono terhadap sholatnya. Walau suqiya biharud dunya, ya, meskipun dia dikasih minum dari semua lautan yang ada di dunia. Walau suqiya biharud dunya, meskipun dikasih minuman yang ada di lautan di dunia, nggak bakalan bisa kenyang, nggak bisa menghilangkan kehausannya selama ketika dia mau mati, nggak bisa hilang. Wa maruya wa ammal lati tusibu fil qabri. Adapun akibat yang akan didapatkan ketika dia mau masuk liang kubur, apa? Orang yang mau digelar. Fal ula, yang pertama, yudayyiqullahu alaihil qabra. Kuburnya disempitkan oleh Allah. Jadi dihimpit oleh bumi. Kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan didapatkan bagi orang yang sembrono terhadap sholat.
hatta yakhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu berantakan. Tulang-tulangnya itu berantakan. Jadi dihimpit sampai berantakan. Ada orang dikubur kemudian tulangnya hancur berantakan, itu karena gara-gara dia sembrono terhadap sholat. Wasaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi. Yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'alal jamri. Kuburannya dinyalakan oleh Allah. Nyalakan apinya, mulak-malik apa bahasa Indonesia ini? Yes, apa? Meliuk-liuk. Apinya meliuk-liuk, dinyalakan oleh Allah. Karena ada bara api di sana, apinya meliuk-liuk. Lailan wa naharon, siang dan malam. Apa gak panas? Ya panas, wong kena api lilin aja panas, kok apalagi di kuburan dinyalakan oleh Allah, apinya sampai meliuk-liuk, ada bara api di sana. Coba bata dibakar tuh, masuk ke dalam bata yang dibakar kalau nggak meleleh. Itu seperti itu nanti bagi orang yang ketika dikubur, ketika orang itu sembrono terhadap sholat. Wasalisatu, dan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabri thu'banun ismuhu asy-syuja' al-aqra. Nanti yang ketiga ini lebih parah malah. Diinginkan dia di kuburnya itu su'ban. Su'ban itu ular. Ada ular yang besar. Ismuhu asy-syuja', namanya syuja'. Namanya su'ban itu ular, itu namanya asy-syuja'. Al-aqra, kepalanya botak. Ular itu besar, namanya asy-syuja', kepalanya botak. Yadribuhu ala tadyi'i sholawat. Kemudian dia menggigit orang-orang yang sembrono terhadap sholat. Wa yastaghriqu ta'dzibuhu bi miqdari awqatis sholawat. Kemudian dia menyiksanya, menggigitnya, menyiksanya. Kira-kira apa namanya? Sebanyak dia meninggalkan waktu sholat itu. Wa amal lati tusibu inda liqa'i rabbi, apa yang didapatkan baginya ketika mau ketemu Allah, maksudnya di hari kiamat. Idzan tasyaqqatis sama'u ya'tihi malakun, ketika langit, ketika langit ini? Ketika langit ya, bahasa Indonesia langit ya. Ketika langit itu terbelah, ya'tihi malakun, kemudian malaikat itu datang. Wa biyadihi silsilatun zar'uha sab'una dhira'an. Kemudian di tangannya itu ada rantai yang ukurannya tuh sab'una dhira'an. Berapa tuh? 70 dhira', 70 depak, 70 meter rantai yang dibawa malaikat itu. Fayu'alliquha fi 'unuqihi, kemudian itu rantai diikatkan di lehernya. Di lehernya orang yang sembrono terhadap sholat itu. Tsumma yadkhiluha fi fihi, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Wa yukhrijuha min duburi, sampai keluar ke tuburnya. Coba, rantai 70 meter diikatkan lehernya, dimasukkan mulut sampai keluar tuburnya. Wa huwa yunadi, kemudian dia memanggil. Hadza jazaa'u min man yudayyi'u faraidallah. Ini balasan bagi orang yang suka sembrono menyepelekan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sembrono terhadap sholat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lau anna halqatan minas silsilah, seandainya halqatan minas silsilah, satu gulung dari rantai tadi, waqa'ati 'alal ardi, itu jatuh ke bumi, la ahraqatha, maka akan membakar semua yang ada di bumi. Satu gulung itu jatuh ke bumi. Ini seandainya satu rantai tadi, satu gulungnya jatuh ke bumi, maka semua isi bumi itu akan terbakar. Yang kedua, yang dia nggak akan dapatkan dari kiamat, la yanzurullahu ilaihi, nggak bakal dilihat sama Allah, dicuekin sama Allah. Wasalisatu, yang ketiga, wala la yuzakkihi walahu adzabun alim,
Orang ini tidak akan disucikan oleh Allah dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa sembrono terhadap sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.